Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ke pelajaran pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan. Kali ini kita akan membahas mengenai perwujudan nilai-nilai Pancasila dalam berbagai bidang kehidupan. Nah, tentu saja di bidang kehidupan kita sehari-hari. Para pendiri negara tentu memiliki tujuan tertentu ketika menjadikan Pancasila sebagai dasar negara kita. Salah satunya adalah Pancasila sebagai pedoman dalam berbagai kehidupan yang diwujudkan dalam bentuk dan nilai-nilainya. Nah, apa saja perwujudan nilai-nilai Pancasila dalam berbagai bidang kehidupan? Ada 4 nilai perwujudan Pancasila. Yang pertama adalah perwujudan nilai-nilai Pancasila di bidang politik dan hukum. Dalam perkembangannya, Pancasila dapat diwujudkan dan disesuaikan dalam bidang politik dan hukum. Nah, pada bidang politik dapat dilihat dari berbagai persoalan lembaga negara, hak asasi manusia, hukum, dan demokrasi. Contohnya adalah para penyelenggara negara dan politisi senantiasa memegang budi pekerti kemanusiaan serta memegang teguh cita-cita moral rakyat Indonesia. Kemudian yang kedua adalah perwujudan di bidang ekonomi. Sistem perekonomian yang dikembangkan adalah sistem ekonomi yang nilai-nilainya dijiwai oleh Pancasila. Berbagai wujud sistem ekonomi, baik yang sudah ada di dalam masyarakat maupun sebagai pengaruh dari asing. Berbagai lembaga ekonomi seperti bank, mal, bursa saham dapat kita terima selama sistemnya sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Dan yang ketiga adalah perwujudan nilai-nilai di bidang sosial dan budaya. Pembangunan sosial budaya merupakan salah satu aspek pembangunan yang sangat penting dan senantiasa kualitasnya harus selalu ditingkatkan. Aspek ini dapat diwujudkan dengan cara menciptakan sistem sosial budaya yang beradab melalui pendekatan kemanusiaan secara universal. Dan yang keempat adalah perwujudan nilai-nilai Pancasila di bidang keamanan dan pertahanan. Pembangunan bidang pertahanan dan keamanan secara tegas ditegaskan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 pada pasal 27 ayat 3 yang menegaskan bahwa pembelaan negara merupakan hak dan kewajiban setiap warga negara. Demikian pula pada pasal 30, setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara. Usaha pertahanan dan keamanan negara dilaksanakan melalui sistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta. Perwujudan nilai-nilai Pancasila dalam pembangunan pertahanan dan keamanan negara dapat kita lihat dengan cara sebagai berikut. Yang pertama, pertahanan dan keamanan negara harus berdasarkan kepada tujuan harus tercapainya kesejahteraan hidup manusia sebagai makhluk Tuhan yang Maha Esa. Kemudian yang kedua, pertahanan dan keamanan negara harus menjamin hak asasi manusia, persamaan derajat serta kebebasan manusia. Dan yang ketiga, pertahanan dan keamanan harus berdasarkan tujuan demi tercapainya kepentingan seluruh rakyat Indonesia. Dan yang terakhir, pertahanan dan keamanan negara harus diperuntukkan demi terwujudnya keadilan dalam kehidupan masyarakat. Dan sebagai penutup, saya ingin kalian mengerjakan tugas dengan mencari masing-masing 3 contoh di lingkungan sekolah kalian mengenai perwujudan Pancasila di berbagai bidang kehidupan. Terima kasih untuk pertemuan kali ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Jangan lupa untuk selalu semangat belajar, untuk rajin beribadah, dan
dan membantu orang tua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.